Oke, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai pada kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan mulai ibadah kami. Engkau yang berkarya, berbicara, dan biarlah Tuhan terjadi kebangunan rohani di dalam iman percaya kami. Karena saat ini kami buka hati di dalam Engkau, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau berdiri bersama, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan, Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita memuji, memuliakan namanya lewat pujian kita pada saat ini. Amin. Haleluya. Kita mau mengangkat pujian bagi Dia lewat pujian-pujian kita. Kita mau bersuka cita di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita mau punya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu. Saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia adalah Tuhan yang setia. Katakan Kau hadir di setiap langkah kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah. Kami dapat memuji menyembah Engkau pada saat ini. Yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu, kembalikan ketenangan. Hanya bisa dunia berikan, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan
Tuhan kita. Kita mau ucap syukur atas segala kasih anugerah pertolongannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang berada di dalam rumah Tuhan pada sore hari ini. Kita yakin percaya hari ini adalah kita gunakan waktu kita untuk memuliakan namanya. Dan kalau saudara pada saat ini saudara memiliki pergumulan doa, ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita akan bawa di dalam doa pada saat ini. Kita mau percaya untuk segala anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau itu amin, ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara dan kita akan doakan bersama. Kalau tidak ada, kita akan bawa di dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Kita bawa di dalam doa untuk Pastor Howell and Linda Afais Demai di Blackburn. Kita bawa di dalam doa untuk seluruh jemaat biar karya Tuhan berkarya, dan khususnya gembala Tuhan pakai lebih lagi untuk jiwa-jiwa. Kita juga mau bawa dalam doa untuk Pastor Darren and Joan Montan di Hartfire. Kita bawa di dalam doa untuk seluruh jemaat juga, keluarga. Dan kita juga bawa di dalam doa untuk Pastor Scott and Ngaina Miklat di Hamilton, New Zealand. Kita mau percaya apa yang Tuhan lakukan bagi hamba-hamba Tuhan ini. Kita yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan, dan juga mau bawa di dalam doa terus untuk bangsa dan negara kita, perlindungan Tuhan, dan hal yang baru saat kita membuka hati bagi Dia. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara ada kebutuhan doa, silakan perkatakan di hadapan Tuhan pada saat ini. Angkat suara saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur hormat dan kemuliaan di dalam Engkau. Untuk waktu yang Kau berikan bagi kami bisa berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara di luar apa yang menjadi pemikiran kami. Tapi kami yakin percaya kehendak-Mu Tuhan nyata di dalam setiap iman percaya kami. Itu kami dapat melihat kuasa-Mu yang tak terbatas ya Bapa. Untuk hamba-Mu Pastor Howard ya Bapa dan keluarga di Blackburn, Tuhan tolong lindungi sertai ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mau pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Pastor Darren and Joan Montan Tuhan, di dalam Engkau di Holfield Tuhan penyertaan-Mu, Kau berkarya, dan biarlah penyertaan Tuhan bagi jemaat dan keluarga. Demikian juga Pastor Scott and Ngahiman McClad Tuhan di Hamilton. Kami percaya bahwa karya anugerah-Mu berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Inilah hati kami yang terbuka di dalam Engkau, dan kami mau percaya bahwa pada saat pribadi kami Tuhan berserah di dalam Engkau, Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Kita mau berterima kasih kepadanya atas segala kebaikan dan pertolongannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Silakan duduk, amin. Pada saat ini mungkin sudah lama kita tidak berjabat tangan, tapi saya yakin percaya dengan hati yang gembira, hati yang terbuka, saat membuka hati dan melihat kuasa Tuhan berkarya di dalam setiap pribadi kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Kita dapat berkumpul kembali pada hari Rabu jam 19.45 di tempat ini di dalam ibadat tengah minggu kita. Dan kita juga bisa melihat pada hari Jumat ada tanggal merah, dan kita akan melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin kita akan ada kunjungan atau follow up. Memang berat pada saat ini, agak berat karena tidak bisa mengunjungi, tapi kita percaya kita mau berusaha, mau melakukan sesuatu, dan inilah yang Tuhan inginkan, amin, untuk kita tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita juga bawa di dalam doa untuk hari Sabtu, dan ada hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa latihan di tempat ini, dan pada hari Minggu jam 10.30 kita ibadah di tempat ini, dan jam 15.30
Sore harinya kita ada ibadah yang kedua. Jadi mari tetap setia di dalam perkara-perkara Tuhan. Dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa saatnya kita melihat apa yang Tuhan mau perkatakan bagi kita. Saatnya kita akan mau melihat kesetiaan kita di dalam Dia. Dan kita akan mau melihat apa yang akan Tuhan lakukan bagi setiap pribadi kita, khususnya di dalam hal-hal keuangan kita. Jadi saya mendorong saudara, Tuhan tidak melihat nilai, tapi hati yang terbuka saat memberi bagi kemuliaan bagi namanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah pemberian kami melalui persembahan. Ya Bapa, Engkau berkati dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah pekerjaan-Mu Tuhan, terus ya Tuhan melahirkan suatu kreasi, karya yang baru bagi jiwa-jiwa merasa terberkati. Dan khususnya kami di tempat ini ya Bapa, kami mau menerima anugerah yang berasal daripada-Mu lewat berkat-Mu di dalam keuangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Oh betapa indahnya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Seperti anugerah dari Nemo menarik ke bukit Sion, kesangan bagi kita berdua akan berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Saya percaya apa yang telah saudara lakukan tidak sia-sia dan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya ketiga
sampai dengan keempat. Amin. Kita lihat di sini ada Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan kepada kita semua, mulai dari ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Waktu yang terbaik Engkau berikan bagi kami, dan izinkan kami Tuhan merespon apa yang Kau kehendaki di dalam setiap pribadi kami. Dan biarlah Tuhan oleh kuasa-Mu berkarya, memenuhi setiap hati kami, dan kami dapatkan berkat yang berasal daripada-Mu, hati yang terbuka, hati yang memuji memuliakan nama-Mu, dan hati yang mendengar daripada-Mu. Itulah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang amin berada di dalam waktu yang indah saat kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ambil judul pada saat ini adalah pilihan yang terbaik. Kita tadi merenungkan saat kita membaca ayat kita, bacaan kita di dalam Roma pasal kelima sampai dengan ketiga sampai dengan keempat. Di situ ada nilai yang dikatakan bahwa ada suatu ketekunan. Ketekunan menimbulkan suatu pengharapan. Tetapi sebelum kita berada di dalam pengharapan, yaitu dikatakan di situ ada kita mengalami yang disebut dengan tahan uji. Kita melihat amin, setiap perjalanan kehidupan kita adalah pelajaran yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya bacakan kepada saudara berupa renungan yang saya ambil pada suatu kisah. Dikatakan di sini, Nina menjadi seorang pengangguran sejak perusahaan tempat dia bekerja mengalami yang disebut dengan pailit atau tidak bisa lagi membayar seperti upah atau tagihan atau hal yang lain. Dengan kata lain bahwa perusahaan itu adalah bangkrut. Tetapi dia tidak berputus asa. Dia mengirim banyak sekali surat lamaran. Dia tetap bertekun mengirim surat lamaran ke berbagai perusahaan. Tetapi karena masa pandemi, dia juga belum mendapatkan pekerjaan. Sementara kebutuhan atau biaya hidup terus berjalan. Dan Nina berada di dalam keterdesakan karena belum mendapat pekerjaan dan belum mendapatkan suatu penghasilan. Pada saat dia mengalami keterdesakan, dia mendapat suatu tawaran dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar di sebuah TK swasta. Awalnya Nina ragu karena merasa bahwa dia tidak yakin bisa menjalani pekerjaan tersebut karena background pendidikannya atau background pengalaman yang dia lalui tidak ada di dalam hal sebagai guru. Tetapi karena menjadi kebutuhan bahwa apa yang dia minta tidak sesuai dengan apa yang dia selalu doakan selama ini. Namun karena keinginan yang kuat, karena keterdesakan tadi, terpaksa dia menerima pekerjaan tersebut. Namun
Dengan berjalannya waktu, dia merasakan sesuatu yang sangat, respon yang sangat luar biasa saat dia menikmati pekerjaan tersebut. Dan dia bersyukur pada saat dia bekerja sebagai guru TK, akhirnya ada hatinya untuk juga terlibat di dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Dari situ, amin, kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik. Walaupun pada awalnya si Nina ini, amin, tidak pernah terlintas di dalam pemikirannya dia akan menjadi seorang guru. Mungkin selama ini dia bekerja di bawah tekanan. Dia bekerja dengan waktu yang begitu full. Tetapi ketika dia mengajar menjadi seorang guru TK, dia bisa merasakan bahwa waktunya begitu banyak. Dia bisa berbagi waktu dengan keluarga. Dia bisa melihat karakter anak-anak bisa terbangun. Dan terlebih lagi dia termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan sesuatu di gereja di mana dia berada, yaitu melayani guru sekolah minggu. Kalau kita lihat, amin, bahwa Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita, bukan dengan apa yang kita punya atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita atau apa menjadi kehendak kita. Kita lihat, amin, ada banyak sekali orang-orang yang Tuhan pakai walaupun tidak memiliki latar belakang atau memiliki background menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Khususnya di dalam persekutuan kita sangat bertolak belakang. Kita lihat, amin, seorang pemungut sampah atau tukang yang bekerja di sampah sekarang menjadi seorang pastor yang memimpin di satu negara persekutuan kita ini. Kita juga lihat bagaimana orang-orang yang seperti gelandangan saat ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi beberapa orang jadi pastor. Dan kita juga bisa melihat di dalam persekutuan kita seorang kriminal atau yang berada di dalam penjara dan saat ini memimpin dan lebih dari 22 gereja. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak pernah terlintas di dalam pemikiran bahwa Tuhan akan mau memakai di dalam rencananya. Saya yakin percaya bahwa saya dan saudara pasti memiliki sesuatu keinginan, yaitu lebih terfokus di dalam karir di dunia. Dan seringkali juga kita renungkan, amin, khususnya kalau saudara melihat di dalam sekolah teologi, seringkali adalah untuk melanjutkan pilihan yang kedua, untuk mau kuliah di dalam sekolah teologi. Bukan tujuan utama, tetapi kebanyakan adalah pilihan yang kedua, bukan pilihan yang pertama. Mungkin pilihan pertamanya menjadi seorang guru, tapi ketika tidak diterima di universitas, terpaksa daripada nggak kuliah, lebih baik ke sekolah teologi, atau karena biaya murah, atau karena ada sponsor. Kita lihat Daud, bagaimana Tuhan pilih dia sebagai raja. Dia memiliki latar belakang hanyalah sebagai seorang gembala. Hanya seorang yang menggembalakan kawanan domba atau kawanan ternak.
yang tidak tahu mengerti apa-apa mengenai kepemimpinan, apalagi memimpin suatu negara, apalagi memimpin sesuatu hal-hal di dalam peperangan, sangat jauh atau bertolak belakang. Kita juga bisa melihat Petrus. Petrus tahu apa? Dia adalah hanya seorang nelayan. Dia hanya mengerti tentang bagaimana menghasilkan dari hasil seorang nelayan, yaitu mendapatkan ikan yang bisa dijual atau menjadi suatu kebutuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika mengikuti Tuhan, amin, Tuhan pakai dia untuk menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang yang luar biasa. Dan kita lihat adalah itu semua karena anugerah Tuhan, yaitu memakai orang-orang dan menjadi pilihan Tuhan. Dan saya mau katakan, pilihan Tuhan adalah yang selalu yang terbaik di dalam apa yang Dia kehendaki. Kembali kepada bacaan kita, bahwa di dalam ketekunan tersebut menimbulkan suatu tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan suatu pengharapan. Dan pada saat kita berada di dalam nilai apa yang disebut dengan pengharapan, Tuhan lebih, yaitu ingin melihat kita adalah menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Dia. Tuhan ingin kita setia kepadanya. Tuhan tidak mau, amin, kita melupakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan lebih tahu yang kita butuhkan dan perlukan untuk kebaikan kita sendiri. Mungkin saudara bisa membuat suatu list, apa dulu keinginan saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tahu-tahu kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang menjadi kehendak kita. Dan kita bisa menyimpulkan lebih bagus mana, kehendak Tuhan atau kehendak kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8, kita lihat di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan, Dia tahu, amin, kemampuan kita, Dia tahu apa yang akan Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jalannya Tuhan, rencana Tuhan bukanlah apa yang menjadi dalam pemikiran kita. Karena kita percaya nilai dari perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Seringkali ada jadi guyonan yang tidak saya suka dengar. Di dalam guyonan, pacarannya sama siapa, di pelaminannya sama siapa. Hal-hal itu, amin, mungkin seringkali, amin, di dalam membangun suatu hubungan, seringkali waktu pikiran terfokus. Seringkali, wah, saya nantinya mau sama dia, saya nantinya akan jadian sama dia, saya akan membangun rumah tangga sama dia. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Seringkali, amin, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saya mau katakan, amin, yang terbaik Tuhan telah sediakan.
Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikubur dan bangkit. Untuk siapa? Untuk kita-kita semua. Untuk kita-kita yang telah menerima keselamatan daripadanya. Suatu pengorbanan yang besar Dia berikan untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu pengorbanannya. Jadi Dia sudah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk setiap masa depan kita. Untuk itu, amin, pengorbanan Kristus di atas kayu salib janganlah kita sia-siakan, amin. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita janganlah kita sia-siakan. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita janganlah kita sia-siakan. Kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa yang terbaik juga Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Ayat penutup pada sore hari ini kita membaca di dalam Roma. Saudara yang membawa Alkitab, Roma pasal 8 ayatnya ke-28. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa membaca di layar di depan. Roma pasal 8 ayatnya ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya percaya saat kita membaca ayat ini, kita dapat merenungkan, benar, dulu saya ini siapa? Dulu rencana saya itu apa? Dulu saya maunya itu apa dulu, amin. Tapi ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan berbicara, dan ketika Tuhan bertindak, kita tahu, kita sadar bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sekali lagi coba kita renungkan saat kita masuk ke gedung ini, amin. Pertama kali kita masuk di dalam gedung ini, kita capek membersihkannya, lelah, dan segala sesuatu seakan-akan, wah, terasa berat, wah, kotor semuanya. Tapi saya mau katakan, amin, ketika Tuhan memampukan kita, ketika Tuhan mencukupkan dan berkarya, kita lihat sekarang berjalan seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan, tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Dan kita bersukacita. Kita bisa menikmati, amin. Kita bersama-sama bisa beribadah di tempat ini. Dan disitulah hal yang sederhana, contoh yang bisa kita lihat ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan berbicara. Dan saya mengatakan kepada saudara sekali lagi, marilah, amin, melihat dari kesaksian seorang Mina yang awalnya tidak begitu menyukai untuk menjadi seorang guru TK. Dia lebih terfokus di dalam karirnya. Tetapi ketika dia menjalani, dia melakukan, dia memberi yang terbaik, akhirnya dia mendapatkan jawaban. Demikian juga seperti Daud. Kita bisa belajar ketika dia setia, dia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, mulai dari hal-hal yang terkecil, sehingga ketika dia setia, Tuhan mempercayakan kepada dia hal-hal yang besar. Pemikiran manusia, siapa bisa menyangka seorang yang berada di hutan, yang seorang yang mengembalakan, bisa diangkat menjadi raja? Siapa yang bisa berpikir seorang Petrus hanya berhubungan dengan laut, perahu, keluarga, ikan, tapi Tuhan bisa memakai
untuk menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal. Sama halnya ketika Petrus, Daud, dan ilustrasi tadi seorang Nina, sama halnya saya dan saudara, Tuhan mau pakai lebih lagi di dalam rencananya. Itu mari setia, lakukan sesuatu, percayakanlah masa depan, apapun itu semua, biarlah Tuhan yang berkarya. Dan di situ bisa kita melihat seperti yang kita baca tadi di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Pada sore hari ini, amin, saya yakin percaya bahwa hal yang indah, hal yang sangat luar biasa saat berada di dalam rumah Tuhan. Kita gunakan waktu kita sehari penuh untuk berada di dalam rumahnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, bukan suatu hal yang kesia-siaan apa yang kita lakukan. Tapi saya yakin percaya bahwa Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memperkarakan sesuatu bagi kita, untuk kita tetap setia menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri, saya mau katakan kepada saudara, mungkin pada saat ini saudara ingin lebih lagi mengambil komitmen. Mungkin selama ini, amin, saudara seringkali teralih. Seringkali dunia menawarkan suatu janji, atau dunia menawarkan suatu kebebasan, atau dunia menawarkan suatu kemewahan. Saya mau katakan, secara kedagingan itu semua kita memang membutuhkan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah hal itu baik di dalam kehidupan kita? Apakah itu berguna di dalam keselamatan kita? Apakah itu berguna bagi masa depan kita? Apakah itu berada di dalam jalurnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Itu adalah semua pilihan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau saudara mau meminta suatu hikmat dari Tuhan, untuk Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara, sebelum kita mengakhiri tempat ini, saya mengatakan kepada saudara, altar dibuka, silakan maju ke depan, mari kita penuhi altar. Kita mau berdoa, kita mau percaya, kita mau berseru kepada Tuhan, kita minta hikmat pada Tuhan. Tuhan tolong untuk masa depan, Tuhan tolong untuk rencana yang ada. Biarlah segala sesuatu saya mau percayakan kepada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Kau berikan, Kau memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau percaya untuk janji, kami mau percaya untuk pengharapan yang Kau berikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara sangat terberkati, dan biarlah sukacita Tuhan memperlengkapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan kita mau beraktivitas besok dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena kita yakin percaya penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami.
sepanjang hari, dan khususnya di dalam pelayanan kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami sebagai gereja rintisan, kami membutuhkan sekali ya Bapa, jamahan anugerah-Mu, pertolongan-Mu, dan Engkau sempurnakan apapun yang kami lakukan Tuhan. Engkau tolong kami, berikan hikmat bagi kami. Dan kami yakin percaya saat kami berserah ya Bapa, kami melihat kuasa berkat berasal daripada-Mu, sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau berpegang teguh di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan. Kamu menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Kami mau berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami menyerahkan masa depan kami di dalam Engkau. Kami yakin percaya bahwa jawaban dalam hidup ini hanyalah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Amin. God bless you.